Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agustin, NIM 2311063, kelas 5B, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah pengembangan profesi guru pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar tentang rukun iman. Apa itu rukun iman? Dalam ajaran Islam, setiap muslim diwajibkan untuk memahami dan meyakini 6 rukun iman sebagai pondasi keimanan yang kokoh. Tanpa keyakinan pada rukun iman, ibadah seorang muslim tidak akan sempurna. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mengenal, memahami, dan mengamalkan 6 rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami 6 rukun iman, seorang muslim tidak hanya sekedar beragama secara formal, tetapi juga memiliki keyakinan mendalam yang mengikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini menjadi fondasi dalam beramal, sehingga setiap amal ibadah bernilai di sisi Allah. Rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Kita beriman kepada wujud Allah, meyakini bahwa Allah adalah salah satunya yang menciptakan, memberi rezeki, pemilik, dan pengatur alam semesta. Allah salah satunya yang berhak kita ibadahi. Segala ibadah hanya boleh ditujukan untuk Allah semata. Rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Mikail ditugaskan untuk menurunkan rezeki. Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Israil ditugaskan untuk menyambut nyawa. Mungkar dan Nakir ditugaskan menanyakan di dalam kubur. Raqib dan Atid ditugaskan untuk mencatat amal baik dan buruk. Malik yaitu malaikat penjaga neraka, dan Ridwan yaitu malaikat penjaga surga. Rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab Allah. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada setiap rasul. Yang pertama, Taurat, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Bani Israel. Yang kedua, Zabur, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Al-Quran, kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah dan bukan makhluk. Al-Quran diturunkan oleh Allah lewat Jibril, kemudian ditanamkan dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang terang dan jelas. Rukun iman yang keempat yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi adalah seseorang yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk mengamalkannya, tetapi tidak diperintahkan untuk mendakwakannya. Sedangkan Rasul diutus untuk menyampaikan risalah yang bertentangan dengan kondisi umatnya. Beriman kepada Rasul mencakup beberapa perkara. Rasul adalah penyampai wahyu dari Allah kepada hambanya. Nabi pertama adalah Nabi Adam, dan Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Rasul yang paling utama adalah dari kalangan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad.
25 nabi yang wajib kita ketahui. Mari dengarkan lagu ini ya. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para rasul dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru qatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Beriman bahwa hari kiamat akan terjadi. Beriman akan adanya nikmat dan siksa kubur. Beriman kepada tanda-tanda hari kiamat seperti munculnya Dajjal, datangnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Da'bah atau binatang, dan terbitnya matahari dari barat. Rukun iman yang keenam yaitu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar wajib hukumnya. Qada adalah ketetapan Allah di zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya semesta. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang akan terjadi pada masanya. Pada umumnya, qada dan qadar ini memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama ketetapan Allah. Jadi, beriman kepada takdir, baik atau buruk, akan menjadikan kita manusia yang dekat dengan Allah. Hati menjadi tenang, tidak gelisah, tidak sedih. Kenapa? Karena kita mengetahui apa yang menimpa kita adalah kehendaknya. Hubungan antara qada dan qadar ini sering kita sebut dengan istilah takdir. Para ulama berpendapat bahwa takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir yang pertama, takdir mu'allaq. Takdir yang kedua, takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia dengan usaha atau ikhtiar dan doa. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia, seperti jenis kelamin, ajal, rezeki. Hikmah beriman kepada qada dan qadar ini mengimani sepenuh hati, mengimani takdir baik dan buruk. Hikmah beriman kepada qada dan qadar yang pertama, selalu bersyukur. Kenapa? Karena yakin ketetapan Allah yang terbaik bagi hambanya. Kedua, selalu rendah hati. Kenapa? Karena yakin semua yang terjadi semata-mata atas kehendaknya. Yang ketiga, selalu optimis. Kenapa? Karena yakin selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Yang keempat, selalu sabar dan tawakal. Kenapa? Karena yakin bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung dan dimintai pertolongan. Yang kelima, jiwa menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena lebih dekat dengan Allah. Ada 6 hal yang merupakan tiang agama. Siapa yang menjaganya, maka ia memperoleh surga. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar mengenai rukun iman. Jangan lupa untuk senantiasa kita amalkan ya teman-teman. Sekian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.